Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, karunia Allah yang tak terhingga sampai dengan detik ini, Allah masih menghujamkan iman, Islam dan ihsan di dalam diri jiwa raga kita. Allah memilih kita di antara sekian banyaknya manusia di muka bumi ini menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan insya Allah berserah diri semata-mata kepada Allah. Menurut beberapa penelitian, di penghujung tahun 2023, umat manusia, penduduk manusia di muka bumi ini tidak kurang dari 8,045 miliar. Dan ternyata beberapa penelitian pun menyampaikan umat Islam yang tersebar di seluruh muka bumi ini tidak lebih dari 2,19 miliar. Artinya kurang lebih dari penduduk dunia ini yang beragama Islam hanya sekitar 29% saja. Allah berjanji kepada kita, jamaah rahimakumullah, apa ciri kita menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala? Beragama Islam boleh jadi bagi kita merupakan keturunan saja, karena kebetulan orang tua kita memeluk agama Islam. Akan tetapi tidak sedikit saudara-saudara kita yang sudah faham tentang betapa indahnya Islam, betapa hebatnya Islam, semata-mata secara keseluruhan, totalitas, ibadah apapun, amal soleh apapun, semuanya tidak ada yang berdasarkan kebijakan manusia, tidak berdasarkan budi dan daya, tidak berdasarkan kebijakan seseorang, akan tetapi semuanya bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, ciri bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Hanya agama Islam saja yang kelak akan diridhoi dan berhak mendapatkan tempat terindah di sisi Allah, boleh bersanding dengan Allah, boleh berhimpun, bertemu, memandang wajah Allah yang sesungguhnya. Di ayat yang lain di surah Ali Imran, Allah menyampaikan, wa man yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbal minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Allah, selain agama Islam, sesungguhnya apapun yang diperbuatnya tidak akan terbawa hingga di akhirat. Mereka hanya beramal soleh untuk urusan dunia saja, tidak akan ada yang dibawa hingga akhirat. Jamaah rahimakumullah, maka pesan setiap khatib yang diambil juga dari salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dengan diakhiri kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal kecuali dalam membawa agama Islam.
membawa keselamatan. Islam yang mana yang kelak akan dijumpakan oleh Allah sesuai janjinya di surah Al-Kahfi ayat 110? Islam yang macam apa? Islam seperti halnya yang kita fahami selama ini kah? Atau kurang pemahaman kita? Islam macam apa? Apakah Islam hanya sekedar di nama saja? Apakah sekedar di KTP saja? Tanda syukur kita kepada Allah tentu saja Islam bukan semata-mata menyembah totalitas dengan bersujud, ruku, bukan semata-mata itu saja. Kalau Islam dimaknai dengan kata menyembah, hanya sekedar menyembah saja, tidak lebih dari itu. Apa bedanya dengan agama-agama yang lain sama-sama menyembah terhadap sesuatu, sedangkan Allah tidak nampak? Kalaupun kita ke Ka'bah, kita bersolat menghadap ke kiblat, kita solat menghadap ke Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang kita sembah. Hakikat dari Ka'bah itu sesungguhnya yang kita sembah. Kalau kita hanya sekedar menyembah Ka'bah, menghadap ke Ka'bah dengan itikad kita hanya mengharap dan menghadapkan diri menghadapkan totalitas tubuh kita kepada Ka'bah, apa bedanya dengan saudara-saudara kita yang menyembah patung-patung yang lain? Apa bedanya dengan menyembah candi-candi yang lain? Tidak ada bedanya. Ternyata Islam bukan sekedar penyembahan totalitas di situ saja pada makna salat, bukan. Karena setiap gerak langkah kita, maka Islam secara hakiki dimaknai dengan terpenuhinya 3 konsep dan harus terpenuhi oleh seorang umat Islam. Yang pertama tentu saja iman, Islam dan ihsan. Di setiap 3 konsep dasar seorang muslim ini tentu saja harus terpenuhi dan semuanya harus bersinergi, tidak bisa satu persatu. Kita fahami iman sebagai kekuatan di dalam jiwa dan raga, meyakini dengan totalitas tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala gerak, dalam segala aktivitas. Jamaah rahimakumullah, apa aktivitas kita yang tidak diiringi dan tidak dibersamai oleh Allah dan para malaikatnya? Bukankah kita datang ke sini, datang ke tempat kerja, kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita? Istri kita belanja ke pasar, pulang dengan selamat, bukankah itu pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak kita pergi ke sekolah, pulang dengan selamat, bukankah itu pun ada serta-merta campur tangan Allah? Bapak-bapak bekerja di tempat kerja, mungkin ada mesin, ada segala macam. Allah selamatkan kita dari hantaman mesin. Allah selamatkan kita dari segala sesuatu di lingkungan pekerjaan kita. Bukankah ini juga ada campur tangan Allah? Disinilah manakala kita semuanya merasakan bahwa apapun yang bergerak, apapun yang kita lakukan, tidak ada yang terlepas dari campur tangan Allah. Inilah Islam yang sungguh-sungguh. Maka di ayat yang lain Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama ini dengan totalitas, keseluruhan. Jangan dipecah-pecah, diambil yang nyamannya saja. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diakhiri dengan kalimat berikutnya, disambung dengan kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kita yang sangat nyata. Maka Allah menyebutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, bukan menyebut langkah-langkah iblis, bukan menyebut langkah-langkah jin, bukan menyebut langkah-langkah ifrit. Allah menyebutnya syaitan karena syaitan bisa bermakna 2. Yang pertama, syaitan itu bisa bermakna sifat yang mengalir di setiap tubuh manusia yang bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, setan dalam bentuk yang lain di luar diri kita. Maka Al-Quran menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisa jadi setan itu dalam bentuk jin, bisa jadi setan itu dalam bisikan-bisikan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari lingkungan atau dari manusia sendiri.
Jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi berbahagialah Allah menghujamkan iman Islam di dalam diri kita, di dalam dada kita. Jangan sampai apa yang sudah dikaruniakan Allah ini terlepas begitu saja. Islam, iman di dalam tubuh kita tiada lebih kalau kita umpamakan laksana kuda yang masih liar, diikat pun dia pasti akan berusaha berontak dan ingin pergi dari tempatnya, dari istalnya. Atau kita umpamakan dengan perumpamaan yang lain, Islam, iman yang sudah bersarang di tubuh kita itu laksana burung yang berada di dalam sangkar. Setiap saat tidak ada burung yang nyaman di dalam sangkar, pasti ingin terbang, ingin pergi. Iman dan Islam di dalam tubuh kita pun sedemikian, inginnya pergi. Karena apa? Setan senantiasa berada di dalam tubuh kita untuk menggait kita agar kita termasuk orang-orang yang terjerumus mengikuti langkah-langkahnya setan. Jamaah rahimakumullah, tiada cara kecuali apapun penyerahan diri kita secara keseluruhan dalam setiap langkah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah menyarankan kepada kita setiap usai salat untuk berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bukankah ini adalah tuntunan agar kita senantiasa selamat? Bukankah makna Islam itu adalah selamat dalam segala kegiatan? Selamat dari siksaan dunia, selamat dari ujian di dunia, selamat dari ujian keluarga kita, selamat dari ujian anak kita, istri kita, selamat dari ujian harta benda yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita jaga, sesungguhnya Islam sudah menjadi bagian yang utuh di dalam diri kita. Maka pada saat itu semua Allah mencabut nyawa kita, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim